Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, sebuah biji tanaman yang ditanam di tanah yang subur akan tumbuh dengan baik seiring berjalannya waktu. Dan apabila tanaman itu terpelihara dengan baik, maka akan lebih lagi menghasilkan buah. Demikian juga dengan hidup kita. Segala yang kita curahkan, baik tenaga, waktu, dan mungkin uang, akan mungkin membawa hasil yang baik, yang dapat merubah kehidupan kita. Misalnya dalam hal pendidikan, yang dapat membuka kesempatan baik untuk pekerjaan dan masa depan. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Markus 4 ayat 1-9 tentang perumpamaan biji yang ditanam atau ditabur yang Yesus ajarkan pada pengikut-pengikutnya. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama Markus 4 ayat 1-9. Dan ia mulai lagi mengajar di tepi laut. Sekumpulan orang yang sangat besar jumlahnya berkumpul di dekatnya. Sehingga ia naik ke sebuah perahu dan duduk di situ, di laut. Sedangkan segenap kumpulan orang itu berada di tepi laut, di pantai. Maka ia mengajarkan banyak perkara dengan perumpamaan kepada mereka dan mengatakan kepada mereka dalam pengajarannya, "Dengarkan. Lihat, penabur keluar untuk menabur. Seraya dia menabur, sebagian benih jatuh di tepi jalan, dan burung-burung datang dan memakannya sampai habis. Benih lain jatuh di tempat berbatu-batu, yang tentu saja tidak banyak tanahnya, dan benih itu segera tumbuh sebab tanahnya tidak dalam. Tetapi sewaktu matahari naik, ia hangus, dan karena tidak berakar, ia pun layu. Dan benih lain jatuh di antara tanaman berduri, dan tanaman berduri itu tumbuh dan mencekiknya, sehingga ia tidak menghasilkan buah. Tetapi yang lain jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh serta berkembang. Benih-benih itu mulai menghasilkan buah yang hasilnya 30, 60, dan 100 kali lipat." Maka ia menambahkan perkataan, "Hendaklah ia yang mempunyai telinga untuk mendengarkan." Saudara seiman, perumpamaan dalam agrikultural atau pertanian ini dipakai untuk mengajarkan murid-murid Yesus dan orang-orang yang mengikutinya sesuai dengan kehidupan masyarakat saat itu. Pengajaran menggunakan perumpamaan adalah juga salah satu cara yang dipakai oleh bangsa Yahudi dalam pengajaran agama mereka. Ada beberapa pasal di Perjanjian Lama di mana nabi-nabi menyampaikan pesan atau peringatan Tuhan pada bangsa Yahudi yang juga menggunakan perumpamaan. Kita akan bahas pasal-pasal ini pada video Suara di Bukit di kesempatan lain. Perumpamaan ini sering ditampilkan dalam bentuk cerita atau kisah yang biasanya dapat dimengerti pendengar. Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk mengajar orang-orang banyak yang mendengarkannya. Namun pada murid-muridnya, dia sampaikan dengan penjelasan seperti yang tertulis di pasal Markus 4 ayat 10-20. Kenapa demikian saudara? Kita akan pelajari bersama. Telah dijelaskan dalam perumpamaan ada benih-benih yang ditabur oleh penabur dan jatuh pada tempat yang berbeda, yaitu di pinggir jalan, di tempat berbatu, di antara tanaman berduri, dan di tanah yang baik. Tergantung dari tempat benih-benih ini ditaburkan, yang mungkin dapat hilang, hancur, layu dan mati, atau tumbuh dan berbuah lebat. Saudara, apakah kiranya benih-benih ini? Yaitu berita keselamatan dan firman Tuhan yang ditaburkan di hati manusia.
Ada yang mendengar, namun dalam sesaat firman itu hilang dari pemikiran dan hatinya. Karena hati seorang yang keras, yang tidak mau menerima, sehingga benih firman tidak sempat untuk bertumbuh dan begitu cepat setan-setan atau penggoda umat manusia mengambilnya. Maka dengan cepat ia melupakan apa yang telah didengarnya. Ini adalah bagaikan benih yang jatuh di tepi jalan yang sering dilewati banyak orang. Kemudian ada yang mendengarkan dan menerima firman dengan sukacita untuk sementara waktu, namun karena hatinya tidak benar-benar yakin dan percaya, maka ia tidak berpegang kuat dengan apa yang telah didengar. Firman itu tidak tertanam kuat dalam hatinya, sehingga pada saat kesengsaraan hidup datang, maka imannya menjadi lemah. Ini adalah bagaikan benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, yang tidak memiliki kedalaman sehingga akar tidak dapat mendapatkan air dan tumbuh kuat. Kemudian ada yang mendengarkan dan menerima firman, namun godaan dan hasrat duniawi mengalihkan perhatiannya dari firman yang telah diterimanya, sehingga benih firman tadi tidak dapat bertumbuh dalam dirinya. Hati dan hidupnya terpusat pada duniawi, pada kekhawatiran, keinginan-keinginan duniawi yang tak ingin ia lepaskan. Ia tidak benar-benar mengikuti dan mematuhi apa yang telah diterimanya dan tidak bisa hidup dalam kebenaran firman. Ini adalah bagaikan benih yang jatuh di tempat berduri yang biasanya dipenuhi dengan rumput liar. Kemudian yang terakhir adalah ia yang mendengarkan firman dan menerimanya dengan senang hati. Benih firman itu terus ia pelihara, terus ia pelajari, dan pada saatnya menghasilkan buah yang bukan hanya merubah hidupnya, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah bagaikan benih yang ditabur pada tanah yang baik. Saudara seiman, benih-benih yang diperumpamakan ini adalah berita keselamatan dan firman Tuhan yang Yesus taburkan atau berikan. Masing-masing penerimanya merespon atau menanggapi dengan sikap atau hati yang berbeda-beda. Ada yang menerima sesaat kemudian dengan cepat melupakan. Ada yang meremehkan dan menganggap tidak penting. Ada yang menerima dengan senang hati namun tidak mau mempelajari lebih lagi sehingga tidak bertahan. Namun ada yang menerima dan terus berpegang kuat sehingga ia dapat bertahan dalam segala keadaan apapun. Dan imannya terus bertumbuh, sehingga menjadi suatu berkat yang merubah hidupnya. Saudara seiman, semakin seseorang pelihara apa yang telah Tuhan berikan padanya, yaitu berita keselamatan dalam Kristus dan firman kebenaran, maka semuanya itu akan makin terus tertanam kuat dalam hidupnya. Tanah yang subur akan membentuk akar yang kuat dan menghasilkan buah yang baik dan berlimpah. Yesus juga mengingatkan dengan firman, hendaklah dia yang mempunyai telinga untuk mendengar, mendengarkan. Ini merupakan perintah untuk memahami dan mengerti pengajaran yang telah mereka dengar dengan baik dan tidak melupakan begitu saja. Untuk menjawab pertanyaan tadi, saudara, kenapa Yesus sering menggunakan perumpamaan pada kumpulan orang namun memberikan penjelasan pada murid-muridnya? Kita akan baca ayat berikut. Markus 4 ayat 11 menuliskan, kepada kamu rahasia suci kerajaan Allah telah diberikan, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu yang dinyatakan dengan perumpamaan, agar meskipun memandang, mereka memandang, tetapi tidak melihat, dan meskipun mendengar, mereka mendengar, tetapi tidak mengerti maknanya. Juga agar mereka jangan berbalik dan mendapatkan pengampunan. Saudaraku, hal ini menjelaskan bahwa rahasia kerajaan Allah diberikan kepada mereka yang telah menerima Yesus Kristus, namun tetap tertutup bagi mereka yang menolaknya dan menolak karunia keselamatan yang Dia berikan. Jadi mereka yang telah menerima Yesus akan dapat menerima lebih lagi kekayaan akan firman Allah. Namun bagi mereka yang menolak tidak akan mendapatkannya sama sekali.
Mari saudaraku, marilah kita terus belajar untuk lebih mengenal Allah melalui firman yang telah dituliskan, karena masih banyak yang Allah ingin berikan pada mereka yang mau terus belajar dan mengenal Dia. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus dan penuh kasih, kembali kami datang padamu Bapa untuk mengucap syukur akan kesempatan yang Engkau berikan pagi ini, untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman-Mu yang suci Bapa. Kami mengerti masih banyak yang belum kami pahami akan kekayaan firman-Mu Allah. Bapa, ajari kami untuk tetap tekun dan taat menggali dan mempelajarinya, sehingga kehidupan kami dapat terus berubah seperti yang telah Engkau rencanakan bagi kami. Kami mengucap syukur atas segala pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Biarlah semua yang kami pelajari akan terus semakin menerangi hidup kami, untuk kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan sembah kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Allah dan Raja kami. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Kami pun memiliki email untuk pelayanan doa. Kalau saudara berkenan, saudara bisa menghubungi tim doa kami melalui email yang tercantum pada video ini. Tuhan berkati saudara dan keluarga, dan sampai berjumpa kembali minggu depan.